Uang jimat dari sang paranormal. Ini adalah kisah nyata yang dialami oleh temanku bernama Asep. Nama samaran Asep adalah temanku yang mana dulu dia tinggal sekampung denganku. Dari semenjak SD sampai SMP kami berdua selalu satu sekolah, bahkan anehnya selalu satu kelas dengannya. Namun akhirnya kami harus berpisah karena orang tua Asep pindah rumah ke kampung neneknya. Semenjak itulah aku dan Asep tidak pernah bertemu lagi. Kisah nyata ini berawal dari pertemuanku dengan Asep yang tidak disangka-sangka. Saat itu aku sedang membeli bensin botolan di depan sebuah toko. "Hei, Ton," panggil suara lelaki yang baru saja keluar dari toko. Aku menoleh dan menatap wajah lelaki itu yang sebaya denganku. "Kamu, Asep?" tanyaku sedikit kaget. "Iya, aku Asep, Ton." Asep menghampiriku sembari mengulurkan tangannya, yang dengan senang aku menyambut tangannya itu. "Kok, kamu ada di sini, Sep?" tanyaku sembari menutup tangki bensin motor. "Ini kampungku, Ton. Aku tinggal di sini sekarang bersama anak istriku. Dan kamu lagi ngapain ada di sini?" Asep balik bertanya. "Aku habis dari rumah Wadarmi mengantarkan pesanan bajunya," jawabku pada Asep. "Oh, ya sudah, sekarang kita ke rumahku saja," ajak Asep. Aku pun mengiyakan ajakannya itu. Asep pun segera naik motor matiku menuju rumahnya, yang tidak seberapa jauh dari toko itu. Sampailah aku di depan sebuah rumah panggung, yang halamannya tidak berpagar. "Ini rumahku, Ton," kata Asep yang turun dari motorku, dan menyilakan aku duduk di balai bambu yang ada di samping depan rumahnya. Dan aku pun mengiyakan perintah Asep. Asep masuk rumah lewat pintu dapur. Selang beberapa saat Asep keluar dengan diiringi seorang wanita yang membawa baki kecil yang berisi 2 gelas kopi. "Ini istriku, Ton," kata Asep mengenalkan istrinya padaku. "Oh iya, Sep," kataku sambil menyambut uluran tangan istrinya Asep. "Diminum bang kopinya," tawar istrinya Asep sambil tersenyum. Dan dia pun pamit kembali masuk. Asep duduk bersila di balai bambu. Dia mengeluarkan sebungkus rokok dan korek apinya, lalu mengambil sebatang dan menempelkan di bibirnya yang menghitam. "Merokok, Ton," tawar Asep yang dijawab olehku dengan gelengan. Asep tersenyum sembari menghisap rokok kreteknya dalam-dalam. "Oh iya, Ton, kamu jualan?" tanya Asep. "Iya, aku jualan pakaian sekarang, Sep," jawabku sambil meneguk kopi hitam yang disuguhkan istrinya Asep. "Gimana jualannya, rame?" tanya Asep memandang tajam padaku. "Yah, yang namanya jualan, Sep, gak tentu. Kadang rame kadang sepi. Apalagi zaman sekarang banyak saingan," jawabku lirih. "Kalau jualan mesti pakai bumbu. Jangan asal, biar jualannya laris terus," terang Asep. "Maksudnya bumbu itu gimana sih, Sep?" tanyaku tak paham. "Bumbu yang dimaksud adalah penglaris atau pewangi barang dagangan biar menarik pembeli agar membelinya," begitu, Ton, terang Asep. "Oh," aku mengangguk. Sesaat aku dan Asep terdiam, dan aku yang tidak tahu hal yang gituan langsung bertanya pada Asep. "Di mana aku bisa mendapat yang gituan?" tanyaku pada Asep. "Orang pintar atau yang sering dipanggil dengan sebutan paranormal," jawab Asep dengan matanya melihat ke wajahku. Sebelum aku sempat bertanya lagi, Asep sudah berkata duluan. "Dulu aku pernah berjualan, buka warung kecil-kecilan. Tuh di meja itu," tunjuk pada Asep pada sebuah meja kayu, yang kira-kira ukuran lebarnya 130 dan panjang 160 cm. "Oh ya, terus gimana, Sep?" tanyaku sedikit penasaran. Asep meneruskan ceritanya. "Awalnya aku hanya mengantarkan orang-orang yang minta diantar ke rumah paranormal itu. Aku tidak mau tahu yang mereka minta dan hasil yang mereka dapatkan. Aku hanya sekadar mengantar dan mendapat uang antar sekedarnya dari mereka. Bukan 1 atau 2 orang yang aku antar, tapi sudah puluhan orang. Ternyata, Ton, si Abah paranormal itu benar-benar hebat," ucapannya nyata, puji Asep sambil memandang ke arahku. Aku semakin penasaran dengan ceritanya si Asep. "Lanjutkan, Sep, aku jadi penasaran nih," pintaku pada Asep. "Siap," jawab Asep sambil nyengir. "Kenapa aku bilang si Abah itu hebat? Karena aku menyaksikan sendiri ketika aku mengantar si Jaka. Si Jaka meminta pada si Abah agar kakaknya yang bernama Japar membayar hutang padanya.
Sudah lebih 4 tahun kakaknya itu selalu ngeles dan marah-marah jika ditagih. Bahkan sebelum minta diantar aku pun, si Jaka nagih dulu pada kakaknya itu. Tapi hasilnya hanya makian yang didapat. Setelah si Jaka mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke si Abah pun manggut-manggut tanda sudah memahami permintaan si Jaka. Tunggu saja 5 hari dari sekarang. Dan pas jam 5 sore dia akan datang ke rumahmu. Dia akan membayar semua utang-utangnya, tegas si Abah. Sebelum aku dan si Jaka pamitan pulang, si Abah memanggil aku kembali agar masuk ke ruangannya. Akhirnya waktu yang dijanjikan si Abah itu datang juga. Jam 4 sore si Jaka datang ke rumahku dan membawa aku ke rumahnya, untuk sama-sama membuktikan omongan si Abah itu. Aku dan si Jaka sudah merasa tak sabar. Lebih-lebih si Jaka yang terus melirik jam dinding yang ada di ruangan tamu. Tepat jarum panjang di angka 12, dan jarum pendek di angka 5. Terdengar suara motor memasuki halaman rumah si Jaka. Aku dan si Jaka berpandangan senang karena yang datang itu kakaknya si Jaka yang bernama Japar. Assalamualaikum, sahut Japar mengucapkan salam. Waalaikumsalam, jawab Jaka. Kebetulan kamu ada di rumah Jak, ucap Japar sambil menyodorkan tangan kanannya pada Jaka dan aku. Tanpa dipersilahkan Japar langsung duduk di kursi di depan Jaka. Maksud kedatanganku kemari, aku mau membayar utang-utangku padamu, karena aku tak mau kau tagih terus-menerus. Aku risih macam kau tak percaya pada kakakmu ini, terang Japar sambil meletakkan bungkusan kantong kreseknya berwarna hitam di atas meja. Ini uang 70 juta, padahal hutangku padamu cuma 60 juta. Sengaja aku lebihkan biar aku tidak kau sangka aku kakak yang pelit, tegas Japar sambil menatap Jaka yang sejak dari tadi hanya melongo saja. Setelah lama mengobrol Japar pun pamitan. Begitulah ton kehebatan si Abah itu, yang membuat aku percaya dan tertarik untuk mengikutinya, kata Asep sambil mengeluarkan asap rokok dari hidung dan mulutnya. Aku mulai memikirkan saran si Abah, yang menyarankan agar aku membuka warung kecil-kecilan di rumah. Saran itu kudapat dari si Abah yang menyuruhku masuk ke ruangannya, yang ketika aku dan si Jaka mau pamitan. Karena keadaanku waktu itu lagi nganggur, ya aku mencoba mengutarakannya pada istriku tentang saran si Abah itu. Istriku pun mendukung dan menyetujui perhiasannya dijual untuk dijadikan modal. Hanya 2 juta hasil menjual perhiasan istriku. 1,5 juta ku jadikan modal dan menyuruh istriku membelanjakannya. Dan aku pun segera pergi menemui si Abah. Aku menyodorkan selembar uang 5.000 rupiah yang diminta si Abah. Uang 5.000 ini akan kujadikan jimat, dan jangan sekali-kali kau membelanjakannya. Simpan selalu uang ini di dompetmu, kata si Abah menatap wajahku tajam. Aku pun mengangguk tanda aku akan mematuhinya. Dan ini kemenan yang harus kau bakar setiap malam Selasa dan Kamis, sebelum maghrib datang, jelas si Abah sambil menyodorkan bungkusan kecil yang berisi kemenyan itu. Dengan uang yang hanya 1 juta itu, yang dibelanjakan istriku, cuma mendapatkan 2 kardus mie instan, 3 kilogram telur, 25 bungkus rokok dari 5 merek rokok yang berbeda, beberapa renceng kopi dan selebihnya jajanan anak. Kata Asep menjelaskan jenis dagangannya padaku. Aku hanya mengangguk dan terus meminta agar Asep meneruskan ceritanya. Berapa uang yang didapat istriku dari hasil jualannya sejak buka sampai sore menjelang maghrib? Hanya 65.000 ton, kata Asep seraya merubah posisi duduknya. Malam itu malam Selasa yang disarankan oleh si Abah untuk membakar kemenyan. Aku pun segera menyuruh istriku untuk membereskan semua barang dagangannya dan memasukkan ke dalam rumah. Dan aku menjalankan tugasku membakar kemenyan, yang tidak memakai doa-doa ataupun mantra khusus yang aku harus baca. Pagi pun datang. Istriku kembali mengeluarkan semua barang dagangannya dan menata kembali pada tempatnya. Sedangkan aku akan pergi ke sawah untuk melihat tanaman padi yang mulai berisi 2 petak sawah, warisan dari orang tua istriku. Aku pun pamit kepada istriku dan tak lupa membawa bekal makanan dan minuman. Aku akan pulang sore karena harus membuat orang-orangan sawah untuk menghalau burung-burung yang akan merajah tanaman padiku. Sore menjelang maghrib,
Aku baru sampai di rumah dan mendapati istriku sedang menghitung uang. Gimana, ramai yang belanja? Tanya aku pada istri. Alhamdulillah, ramai. Dan hari ini kita dapat 650.000. Jawab istriku dengan wajah sumringah, sambil menyodorkan gelas yang berisi es padaku. Aku senang mendapat jawaban istriku itu. Ya sudah, malam ini tak perlu barang dagangan kita dimasukkan ke rumah. Biar abang yang jagain. Siapa tahu masih ada yang beli. Sehabis maghrib, aku mulai menjaga daganganku, dan istriku yang kelihatannya sangat kecapean, kusuruh istirahat di kamar. Tidak berselang lama datang Pak Udin. "Sep, coba buatkan kopi hitam dan minta rokok sebungkus," pinta Pak Udin sambil duduk di balai. "Siap, Pak," jawabku senang. Dan tak lama datang Dudung bersama Husen dan Jepri. Mereka pun memesan kopi dan rokok. "Nah, kebetulan nih, udah ada 4 orang. Gimana kalau kita main gaplek saja?" celetuk Husen. "Aduh, nantangin nih, suka jadi RT juga," jawab Pak Udin dengan tersenyum sinis. "Lain dulu lain sekarang, Pak. Sudah pasti sekarang ini aku bakalan jadi lurah terus," jawab Husen sambil meminum kopinya yang masih panas. "Ya sudah, kalau mau pada main gaplek, biar aku ambil kartunya," kataku sambil melangkah mendekati ventilasi jendela, yang di sela-selanya tersimpan 2 bungkus kartu gaplek, bekas bermain gaplek di rumahnya Mang Uun. Mereka berempat pun mulai bermain gaplek. Malam pun berjalan tak terasa sudah jam 10. Yang bermain gaplek pun bertambah menjadi 2 pasang. Ditambah si Camat dan si Mamat yang tidak kebagian main. Alhamdulillah warungku akhirnya ramai juga. Toh mereka selalu memesan kopi, mie rebus dan rokok, yang sedikit membuatku sibuk. Bersambung.